boys or girls atau apapun itu kalian yang di tengah-tengah atau kalian nggak tahu kalian apa, selamat datang di Ketika Saja Padahal. Iya. Jadi hari ini aku mau ngebahas JKT48V. Nah, kenapa tiba-tiba aku ngebahas JKT48V? Karena menurutku ada banyak hal yang cukup keren untuk dibahas. Maksudku kayak tiba-tiba aku ngelihat satu pengumuman. Yang dimana pengumumannya itu adalah ini. Pengumuman berakhirnya operasional proyek JKT48 virtual. Kita lihat pengumumannya. Pengumumannya kurang lebih kayak begini. PT bla 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 bla. Sehubungan dengan keputusan ini, berikut adalah jadwal graduation stream dari masing-masing member. Tona tanggal 27 Juli, Maura tanggal 9, Isha tanggal 21, Pia tanggal 5 September. Nah, di tahun 2026 ini. Pertanyaannya, kenapa program atau project JKT48 virtual tiba-tiba batal atau gagal? Karena dalam pengumuman ini ada satu hal yang cukup penting. Kalau di pengumumannya, selain jadwal graduationnya, di sini tuh ada AK Virtual Inc. INC, maksudnya di perusahaannya AK Virtual, yang dimana mereka itu pemegang lisensi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional JKT48 virtual dari Mei 2026. Keputusan ini diambil karena pihak AK tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya, baik kepada PT IMN maupun kepada para member 48 virtual. Apa yang terjadi? Basically yang terjadi adalah mereka nggak digaji dan AK nggak ngasih duit lagi untuk ngegaji. Sekian dan terima kasih. Kalau misalnya kau tanya, jadi yang punya AK, betul. Ini ibarat kata tuh kayak joint venture antara JKT atau IDN sama ya AK virtual. Dan seperti yang kita tahu dari video-video sebelumnya, video-videoku yang sebelumnya, Dal kasih thumbnailnya Dal. Udah sering banget aku ngebahas AK virtual. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah, beberapa orang di antara mereka itu mengeluh kalau gajinya belum dibayar. Nah, jujur, aku ngerasa kayak, ya aku nggak kaget. Jujur aku gak kaget, aku ngerasa kayak kapan ya ini selesainya gitu. Emangnya member-member sekarang itu digajinya dari mana sih gitu? Apa sih kompensasinya? Kan mereka nggak digaji. Setelah aku mencari tahu dan mendengar-dengar dari orang-orang, akhirnya aku cukup mengetahui kalau ternyata selama ini staff dari JKT48V itu udah pada cabut dan mereka udah gak digaji lagi, tapi mereka di situ bekerja sebagai volunteer. Kalau kau tanya ke aku tahu dari mana? Kurang lebih aku tahu dari stream yang ini, dari streamnya Tana. Basically di sini dia ngasih tahu staffnya itu pada cabut dan mereka staffnya volunteer dan gak digaji. Dan sepenangkapanku ya, mungkin Tana nggak ngomong ini. Tana di sini nggak ngomong ini specifically, cuma interpretasiku mereka ini nggak digaji tapi semua revenue mereka itu buat mereka. Kayak misalnya ini bentuk kompensasinya ya, donasi buat mereka full, super chat buat mereka full, AdSense buat mereka full. Menurutku ya itu kompensasi yang cukup oke. Apalagi di sini kan kau pakai IP JKT juga, terus habis itu kau juga ya VTuber. Jadi ya udah gitu. Apakah itu hal yang buruk? Ya buruk. Nah, itu berarti pada dasarnya AK virtual tidak memenuhi kewajibannya, tapi meskipun begitu talent-talentnya kayak misalnya JKT48 virtual itu tetap bekerja seperti biasa dan mereka kayaknya nggak terlalu nge-spill banyak ke audiens yang luas ya. Dan di sini aku ngerasa kayak ya mungkin mereka mau berjuang. Terus pertanyaan berikutnya, lah bang, kalau mereka udah nggak digaji, terus mereka kenapa masih tetap mau di JKT48 virtual? Ya kita jujur-jujuran aja, dengan kata JKT48 virtual, bagian dari proyek JKT48 itu portofolio yang bagus. Aku kalau terjebak di situasi itu, selama aku bisa dapat dono buat aku 100%, AdSense 100%, dan membership 100%, dan semuanya 100%, aku bakal tetap di sana. Karena kalau aku ngeliat-liat, kemungkinan mereka cukup bisa bertahan. Bukan bisa bertahan sepenuhnya, tapi cukup bisa bertahan dalam segi ekonomi. Dan menurutku itu keputusan yang cukup make sense kalau misalnya ada di posisi kayak gitu. Soalnya kalau mereka keluar, belum tentu mereka bisa melanjutkan karir mereka yang sebelumnya. Dan bisa jadi mereka jadi nggak dapat apa-apa. Let's say mereka nggak sepopuler sekarang. Let's say kita misalnya Mbak Tana gini, Mbak Nona, Mbak Tana, Mbak Tono gitu kan. Di sini dia punya akun, itu subscribernya gede. Yang nonton dia juga lumayan banyak. Terus habis itu, tiba-tiba dia balik ke akunnya lagi. Akun lama. Let's say nama akun lamanya Akil Watterson gitu. Terus dia balik ke akun sebelumnya,
yang dimana mungkin dia nggak sepopuler sekarang. Kalau menurut analisis saya, kemungkinan besar ini semua itu berawal dari bulan Februari. Entah dari bulan Januari mereka nggak dibayar atau dari bulan Februari mereka nggak dibayar, tapi kurang lebih kayak gitu. Kemungkinan di 2026 awal ini mereka belum dibayar. Apakah hidup dari donasi atau dari donate itu cukup, Bang? Enggak, percaya sama aku enggak. Aku mau klarifikasi lagi, yang nggak dibayar di sini tuh maksudnya ya gajinya nggak dibayar, talentnya nggak dibayar gaji, tapi dibayar pakai fan funding. Sedangkan staffnya di sini, staffnya ya staffnya volunteer. Nah, pada dasarnya di sini Tana ngasih tahu lah dia, ngasih tahu struggle-nya dia sebagai member virtual dan dia nggak digaji dengan AK gitu. Di sini lumayan panjang streamnya, kok bisa nonton sendiri atau bahkan kok bisa tanya AI di Gemini. Nah, pertanyaan pertama tadi kan udah kejawab tuh. Kenapa mereka nggak pergi aja langsung? Karena ya mungkin sekali lagi opportunity-nya lebih gede di sini daripada mereka kembali ke akun yang sebelumnya. Kalau misalnya kau berpikir, berarti lu mendukung AK dong, Bang, yang nggak ngebayar gaji karyawannya dan cuma berdasarkan dan ngebayar karyawannya cuma dari fan funding. Itu kok goblok ya? Karena ya aku juga pengen mereka itu dibayar karena ya orang itu harus sejahtera dari pekerjaan kayak gini. Karena menurutku dongo kalau kau berpikir aku nggak mendukung supaya mereka dapat gitu. Dan kalaupun misalnya mereka cabut, mereka belum tentu bisa mendapatkan karir yang lebih baik. Ini tuh ibarat kata kau maju kena, mundur kena. Dan sebenarnya semua ini tinggal tunggu waktu aja. Semuanya tinggal tunggu waktu. Aku udah mendugain dari kapan tahu. Kita udah ngomongin di sebelum-sebelumnya, di videoku yang sebelumnya ada. Jadi poinnya apa teman-teman? Betul, kita berharap kalau mereka digaji, dan kita berharap di karirnya setelah ini, setelah mereka berempat ini graduate, semuanya bisa mendapatkan karir yang lebih baik lagi. Karena biasanya di JKT kalau ada member graduate itu dirayakan, bukan disedihin. Karena ya kita orang-orangnya nih, kita yang pendukungnya, Oshi kita nih, misal Oshi kan Feni kan dulu, terus tiba-tiba Feni graduate, aku akan mendukung Feni meskipun dia tidak di JKT lagi karena udah terikat emosional dengan Feni, biasanya kayak gitu. Dan aku berharap JKT48 juga kayak gitu. Nah, terus pertanyaan keduanya, apakah ketika mereka graduate nanti IP mereka itu bakal dikasih? Jawabannya tidak dong, enak aja gitu. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena nih IP punya AK virtual. Sesimpel itu. Ini IP punya AK virtual. Kau mau perjuangkan bagaimanapun, apapun yang terjadi, nggak ada. Jadi, ketika kau nge-spill sembarangan, kayak misalnya, dulu aku ini, dulu aku itu, ya otomatis itu melanggar NDA. Aku bakal kasih tahu ke kau. Di 31 Mei 2025, kita ngeliat nih, ada Kanaya Asa baru saja menyelesaikan live stream terakhirnya sebagai anggota Vortex Virtual. Dengan persetujuan bersama, manajemen berharap dukungan kalian terus menyertai Kanaya dalam perjalanan selanjutnya sebagai Soles Amerta. Apakah ketika dia jadi Kanaya aku tahu dia Soles? Technically aku tahu karena aku hafal suaranya dan aku sering nonton Soles juga. Jadi pengumuman ini sebenarnya kinda useless, tapi aku akan kasih tahu kau bagusnya di mana dan bergunanya di mana. Bagusnya artinya Soles bisa memasukkan Kanaya di portofolionya dia. Let's say dia di 48V 1 tahun. Artinya portofolionya di CV-nya dia itu nggak bolong 1 tahun. Bayangkan dengan Niji Sanji. Ada satu streamer kesukaanku yang namanya Siska Liontin, one of my favorite streamer of all time. Karena dia lucu, bisa main Dota. Jadi dia graduate nih, tapi gak ada yang tahu dia siapa. Jadi Siska Liontin itu resume kan dia udah kayak let's say 4 tahun atau 5 tahun streaming gitu kan. Dia gak boleh ngasih tahu dia siapa. Artinya ketika dia bikin CV, dia bikin CV-nya bolong, CV-nya kosong, yang artinya kalau misalnya dia ngelamar ke perusahaan lain, dia bakal dikira si anjing pengangguran nih. 5 tahun kagak ngapa-ngapain, lu ngapain aja neng gitu kan. Intinya kita nggak ada yang tahu si Skaliontin siapa gitu ya kan. Atau misalnya Zen Gunawan, kita nggak ada yang tahu Zen Gunawan siapa. Orang cuma bisa menduga-duga Zen Gunawan siapa. Karena secara ofisial tidak ada yang memberitahu. Di CV mereka kosong. Nah, di sini pembahasan NDA masuk, oke? Kenapa aku benci industri VTuber? Aku benci industri VTuber kalau perusahaannya gak memperbolehkan VTuber lamanya naruh pekerjaannya sebagai VTuber ke CV-nya dia. Sebenarnya bisa diakal-akalin. Contohnya diakal-akalin. Di CV ditulisnya kayak gini, aku pernah streaming selama sekian tahun di company ini. Atau aku cuma pernah streaming di sini, gak boleh dikasih tahu siapa. Dalam tanda kurung, karakternya siapa, terbatas oleh NDA, atau apapun itu terbatas oleh NDA. Itu ada banyak contohnya. Intinya ya, kalau mau tahu harus sign NDA dulu. Jadi pada dasarnya, JKT48 virtual itu baik banget. Begitu Kanaya selesai, dikasih tahu Soles Amerta.
seneng banget dong orang-orang, apalagi orang-orang yang baru pertama kali discover atau pertama kali ngeliat Soles Amerta. Oh ternyata aslinya cakep banget jir. Oh siap, cakep banget jir Soles jir. Akhirnya banyak yang sim, salah satunya aku juga. Dan ini juga si Kanaya ini juga diumumkan sama JKT48 official. Ini bukan main-main deh. Ini yang ngasih tahu JKT48 virtual. Nih pengumumannya di sini nih. Pengumuman mengenai live stream gitu kan, subunit bla 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 di tempat A. Kami berharap perjalanan Kanaya ke depannya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. JKT48 Operation Team dan AK virtual. Nah, akun officialnya ngasih tahu dia graduate, dan di sini juga ngasih tahu nih yang akun virtual yang 48 virtualnya itu juga ngasih tahu kalau si Kanaya itu aslinya Sol. Nah, kayak gitu. Nah, kita ngomongin lagi soal NDA. Jadi basically di sini ada debat panjang banget antara Rizky Salminen atau Tile sama Amarin. Basically si Salminen ngomong komunitas VTuber nggak bakal maju kalau fans mindsetnya kayak begini. Kalau udah terhitung secara kontrak udah nggak ada, terserah mau reveal atau enggak lah, nggak usah nunggu yang lain. Salah satu alasan kenapa banyak talent VTuber nggak profesional karena ya mobilitas karir secara profesional di Indonesia itu udah nggak ada. Dihambat fans kayak begini lagi. Oke, dia ngomong lagi hot text, nggak usah bawa idol culture ke dunia VTuber. Kalau institutionalized support atau agensi yang support yang profesionalnya aja cuma ada satu se-Indonesia. Lo kesel, talent udah hilang-hilangan terus sekalinya diumumin kontrak rilis, langsung umumin dia siapa sebenarnya. Lihat yang jalanin unit JKT48 siapa. Udah terang benderang banget kok. Kenapa talent moral gak ada? Aku nggak ngerti dia ngomong apa di belakang. Tapi intinya yang mau dikasih tahu Tile di sini, dia nganggap kalau sudah terhitung secara kontrak udah nggak ada, terserah mau reveal atau enggak lah. Nah, menurutku si Rizky Salminen atau Tile itu kayak pengen hidup di dunia idealnya, yang dimana aku juga ngerasa aku pengennya kayak gitu. Kita semua pengen punya dunia yang ideal, yang dimana semua pekerja, kelas pekerja kayak kita itu bisa mendapatkan keadilannya. Tapi yang perlu kau ketahui adalah dunia nggak berjalan sesuai kemauanmu. VTubing dan idol culture itu sangat dekat. JKT48 itu JKT punya, JKT idol. So ya itulah pokoknya. Dan kalau dihukum, ketika ada orang melanggar NDA, itu sangat bisa dipermasalahkan. Kenapa kayak begitu? Dia udah sign NDA. NDA itu ada dua jenis. Satu, yang ditandatangani sebelum kerjasama, atau yang ditandatangani saat bekerja sama. Ini agak panjang, ini agak ribet, tapi intinya NDA yang pertama biasanya ya, kita lagi wawancara nih, lagi ngobrol-ngobrol, sign NDA dulu supaya nggak ngasih tahu rahasia perusahaan kami. Kalau misalnya kau ngasih tahu rahasia perusahaan kami atau make rahasia perusahaan kami, kau bakal kami tuntut. Itu NDA kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau jadi kerjasama, baru desain lagi NDA-nya atau bahkan kayak pakai NDA sebelumnya. Intinya NDA itu tergantung timingnya, tergantung perusahaan masing-masing dan corporate lawyer masing-masing. Meskipun di sini kita sama-sama tahu ya, di sini AK Virtual udah tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada IMN maupun kepada member ya. Dari Mei 2026, let's say meskipun udah gak ngegaji orang-orangnya, NDA itu akan tetap berlaku atau enggak? Tergantung. Kalau misalnya di kontrak NDA itu bisa nggak berlaku kalau aku tidak digaji atau tidak memberikan gaji, itu bisa aja. Tapi kalau misalnya NDA-nya berlaku let's say 5 tahun 10 tahun, nggak bisa bos. Tetap kena kau karena NDA-nya bertahan selama itu. Dan juga meskipun di sini sama-sama salah ya, ada orang yang melanggar NDA, ada orang yang gak ngegaji. Basically dua-duanya kan udah melanggar kontrak nih. Hanya dengan satu hal salah, itu tidak akan membuat satu hal salah lain akan menjadi lebih baik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, saranku cari tahu kapan void-nya. Bisa saling tuntut dong. Justru betul, satu gak ngegaji, satu ngelanggar NDA. Dua-duanya bisa perang ini. Ntar yang ngelanggar NDA, lah lu gak ngegaji gua. Lah, tapi lu ngapain ngebongkar rahasia perusahaan gua? Kurang lebih kayak begitu. Kecuali ada syarat void-nya. Kalau misalnya nanti NDA akan void ketika gua nggak ngegaji elu atau gua nggak membayar finansial bla 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 gitu. Nah, kurang lebih kayak begitu. Jadi paham kan konteksnya kan? Bisa banget dibawa ke meja hijau. Pertanyaan berikutnya, semua talent ini, Tana, Maura, Isha, sama Pia gini kan, mereka ada berempat gitu kan. Intinya mereka berempat, kalau graduate boleh nggak nyebutkan nama mereka? Ya boleh-boleh aja, asal dengan persetujuan dari JKT48. Kenapa kayak begitu bang? Kenapa seperti itu bang? Ya karena mereka ngebawa nama JKT48 sebagai yang megang IP. Jadi masuk akal dong. Di sini ada dua pihak, ada PT Musik Indonesia Musik Nusantara sama AK Virtual Corporation. AK virtualnya udah nggak ada, ya udah mereka harus bertanggung jawab sama ini member-member itu, gitu. Ngerti nggak boy? Nah intinya kontrak
Kita nggak ada yang tahu sampai kita ngeliat bentuk asli kontraknya seperti apa. Jadi kita nggak bisa sotoy ngomongin kontraknya. Kita nggak bisa nih jadi Tile atau bahkan jadi Amarin karena jatuhnya dua orang ini sama-sama sotoy. Kan karena mereka nggak ada yang megang kontraknya gitu loh. Di sini, melarang talent untuk reveal siapa mereka selamanya atau lebih dari 1 tahun itu masuknya non-enforceable NDA. Di industri kreatif lain nggak ada NDA seperti itu. Nah, di negara yang wajar dan sehat, klausul seperti ini bakal diketawain di pengadilan. Nah, kau kan ngomongin negara yang sehat dan maju, yang wajar dan sehat. Menurutmu negara kita mah sehat, bro, gimana sih? Gitu. Jadi sekali lagi tergantung kondisinya. Kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, ya sudah, mau gimana? Kalau ngomongin kontrak-kontrak ya, jujur aku bukan orang hukum, aku orang teknik mesin, kagak ngerti gua. Tanya sama corporate lawyer, kalau ngomongin kontrak, NDA atau non-competitive agreement, kayak misalnya kau habis dari satu perusahaan gak boleh kerja di perusahaan lain selama beberapa tahun, tetap ada. Wajar nggak kontrak kayak gitu? Wajar, karena ya rahasia perusahaan sekali lagi. Ada kekhawatiran di situ. Tapi sekali lagi, idealnya sih tidak seperti itu ya. Karena ya idealnya kan, ya kali aku nganggur gitu loh. Idealnya kan tidak seperti itu. Tapi mau nggak mau seperti itu. Karena ya gimana ya, hukum. Kita ngomongin hukum, bukan berandai-andai. Menurutku perspektifnya si Tile sama Amarin itu cukup menyenangkan ya pada dasarnya. Dan di sini hanya karena mereka AK virtual tidak menggaji ya, hanya karena AK virtual tidak menggaji, bukan berarti orang yang udah graduate kayak Sami Maono itu bebas untuk mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Lah bang, tapi kan itu udah kejadian bang di Kanaya bang. Kanaya dikasih tahu bang dia siapa bang. Apakah artinya Kanaya lebih spesial? Bisa jadi karena Kanaya udah streaming lama gitu kan, udah kerja dengan bener gitu kan. Udahlah dia udah kerja dengan bener, kita kasih kredit nih. Ini bentuk terima kasih kami kepada kamu. Kami akan beritahu identitas kamu yang sebelumnya. Silahkan kamu berkarir lagi. Terima kasih Kanaya Soles gitu. Bisa jadi jatuhnya karena ya graduate secara resmi dengan stream yang resmi juga gitu. Bahkan di sini nih JKT48 yang official itu udah ngumumkan, dan di sini Kanayanya juga itu diumumkan sama 48 virtual official. Jadi kelihatan kan bedanya kan, mana yang ngasih tahu ijazah asli dan ijazah palsu. Jadi mana kan kelihatan mana yang perginya baik-baik, mana yang perginya nggak baik-baik. Itu asumsi ya, tapi mohon maaf. Akil gak boleh jahat ya, mulutnya Akil ya, Nono ya Akil ya. Nah sekarang aku mau ngomongin satu urban legend. Aku yakin semua yang ada di sini pasti takut sama hantu. Coba ketik Excalibur yang takut sama hantu. Ada banyak yang takut sama hantu di sini ya. Jujur aku nggak takut sama hantu. Aku benci sama hantu. Emang boleh ngomong kayak gitu, Kil? Enggak, aku bercanda. Sekarang gini, suatu hari out of nowhere banget nih, halo semuanya, terima kasih banyak atas semua dukungan, pesan hangat dan semangat kalian yang berikan selama ini. Aku merasa sangat bersyukur pernah dipercaya menjadi pengisi suara karakter Sami Maono bla 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 bla. Seperti yang kita tahu, Sami Maono telah resmi lulus. Aku sangat menghargai setiap kenangan dan perjalanan yang pernah dan ada bersama karakter tersebut. Aku juga menghormati semua ku singkat. Kedepannya aku akan melanjutkan langkahku sebagai diriku sendiri, Bianca. Karena itu aku mohon dukungannya untuk pelajaran dan perjalanan dan karya-karya selanjutnya. Meskipun sekarang aku sudah tidak lagi menjadi Sami, dukungan kecil dari kalian akan sangat berarti untukku agar bisa terus berkembang dan memberikan yang terbaik. Sekali lagi, terima kasih untuk kebaikan yang sudah diberikan. Iya. Terima kasih untuk kebaikan yang sudah diberikan. Orang udah baik nih, cuma kau yang gak baik. Bahkan nih orang kayak VR Cama nih langsung nanya nih bos, Bianca kenapa tidak pernah kasih update di Sami selama ini? Nih VR, keep in mind reply-nya cuma 171, kecil banget dong bandingan sama Twitterku sama Twitter orang-orang lain. VR juga centang biru, otomatis ada dong di notif, tapi kok nggak dijawab ya? Kenapa ya? Dan kalau misalnya kita mau ngebandingkan dengan postingan JKT48 virtual official dengan ini, menurutku ini kayak aneh.
Sumpah aneh. Yang lain itu pengumumannya graduate, tiba-tiba udah hilang satu, udah graduate, nggak tahu kapan. Apa tuh yang terjadi? Orang-orang taunya hiatus dia. Dia baru berapa bulan streaming, hiatus boy. Tahu-tahu hilang. Terus selain itu, tahu-tahu ngumumkan hal yang kayak begini. Maksudku gini loh, nggak perlu otak yang cerdas untuk tahu kalau ini gerakan PR yang buruk. Kenapa aku tadi ngata-ngatain di awal ya? Aku ngata-ngatain di awal tuh karena kayak aku ngerasa kayak ini tuh aneh. Aku nggak mau bilang jahat, aku nggak mau bilang tolol, tapi ini aneh. Karena aku udah nggak pernah beraktivitas nih boy, ya kan? Udah kagak ada aktivitas apa-apa nih ya kan? Tahu langsung klaim-klaim. Aku Sami Maono. Maksudku apa yang ada di kepalanya dia ketika dia mengumumkan ini pada saat itu. Masalahnya adalah di sini kita sama-sama tahu nih, Tana itu streaming graduate di tanggal 27. Sedangkan dia tahu-tahu ini informasi bahwa seluruh aktivitas dinyatakan telah berakhir. Dia nggak dibilang graduate loh di sini, aktivitasnya berakhir. Yang ada graduation stream ya, orang-orang graduation stream, dia doang aktivitasnya telah berakhir. Secara bahasa sih mirip. Aktivitas berakhir di JKT48 sama dengan resign atau dirisainkan. Ada yang bilang kayak gitu. Dia mengumumkan kayak gitu, ada beberapa masalah. Masalah pertama, sudah diizinkan apa belum? Kalau misalnya dia bilang udah diizinkan, yang izinkan pekerjanya yang volunteer atau orang-orangan dari JKT atau JOT-nya. Kalau misalnya diizinkan dari JOT-nya, langsung ya, JOT langsung ya, bukan staff yang bekasan AK virtual, it's okay. Kan tapi masalah itu, kita nggak ada yang tahu. Soalnya, kalau kau ngelihat di tweet ini, cari, ada nggak temennya Bianca di sini? Ada nggak temennya si Sami Maono? Nggak ada. Nih, aku nge-scroll nih, gak usah di-cut dal. Liatin nih. Nih, mana nih? Mana? Nggak ada tuh, tanah apa segala, nggak ada. Nggak ada. Nih, mana? Mana? Coba cari, nggak ada, Jir. Nih, nggak ada. Nih, orang cuma ngomong Otsu doang. Nggak ada Tana, nggak ada siapapun, nggak ada Tia, nggak ada member lain. Menurutmu kenapa? Nah, ngerti kan? Itu kenapa aku bilang secara PR ini buruk banget. Tana itu 2 hari lagi, tanggal 27, dia graduate. Tahu-tahu si Jibrik muncul di tanggal 21, langsung ngumumkan dia siapa. Secara PR buruk banget. Kenapa? Karena fansnya, kalau dia mau menarik fans JKT yang lama, JKT48 V yang lama, jelas ini salah langkah banget. Karena apa? Orang bakal nilai lu nyuri spotlight. Lalu siapa yang proy baru streaming 2 bulan, lu mau riding the wave doang ya? Lu mah emang beneran hantu suka ghosting. Kayak gitu. Gak perlu otak yang cerdas untuk paham itu. Let's say, bener Ananta. Ini yang mau gue point out lagi. Secara kontrak belum tentu salah. Bener. Secara kontrak bisa aja dia bener. Bisa aja dia kayak menang. Secara kontrak dia menang. Tapi secara PR bisa aja dia salah. Itu kenapa? Secara PR, kita ngomongin PR, ngomongin public relation, ya. Kagak menang lu. Udah. Ada banyak hal yang sangat menarik untuk dibahas dari si Bianca ini. Kalau dari sini, maksudku, aku juga tiba-tiba berasumsi dong. Setelah kau ngumumkan gini, dicurigai kan ada beberapa hal yang aneh nih. Kau nge-scroll ke bawah, nggak ada teman-teman satu genmate-mu nih. Orang-orang berasumsi dong, kalau kau nggak akrab sama teman-temanmu yang sebelumnya. Atau bahkan, jangan-jangan yang terburuknya, teman-teman di gen 1, gen 2-mu itu ternyata benci sama kau. Aku nggak tahu. Aku nggak pernah ngobrol sama mereka. Aku cuma pernah ngobrol sama Tana doang, sama Tono. Itu pun cuma di podcast. Nggak mungkin aku ngomongin masalah kontraknya dia dan lain-lain di podcast itu. Atau ketika off cam. Jadi aku berasumsi, silahkan anggap asumsiku ini jahat atau asumsiku buruk. Cuma dengan ini aku ngerasa kayak jangan-jangan lu nggak punya teman. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa lu nggak punya teman? Soles aja yang graduate duluan, yang cabut duluan aja, hubungannya masih baik kok sama Pia, sama Tana, sama yang lain. Lau ngapain bro? Ya aku cuma asumsi liar aja. Kan kalian bebas mau masukin asumsiku atau enggak. Ntar dibilang, bang lu mah penggiringan opini. Lah aku gak mau menggiring. Kalian aja yang nyatuin sendiri. Kita lihat nih, akhir siaran daring Sami Maono tanggal 30 Januari 2026. Sami Maono mengumumkan keputusannya hiatus dimulai pada 1 Februari. Fokus pada kehidupan pribadinya setelah melalui diskusi panjang bla 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 gitu. Tandain nih, dia hiatus tanggal 1 Februari. Oke, kita lihat. Ingat, dia hiatus kapan? 1 Februari. Lihat, tanggal 12 dia udah streaming. Kita lihat kapan dia streaming di Sami Maono. Nih, lihat ya. Nih, ini pun streaming, ini sponsor stream.
Dan kalau kamu ngeliat tanggal 11 Februari. Ini tanggal 11 Februari katanya sibuk mengurusi urusan. Katanya sibuk, ada keurusan pribadi apa segala. Makanya dia hiatus gitu kan. Karena nih terakhir kali dia streaming di sini juga tanggal 30 Januari nih. Baru tanggal 30 baru-baru itu langsung ngumumin hiatus. Yang artinya kemungkinan besar udah nggak digaji dari sekitar bulan-bulan itu, Januari, Februari, atau bahkan dari Maret nggak digajinya. Terserah kau mau berpikir gimana. Aku di sini nggak mau ngegiring opinimu, kau pakai otakmu sendiri aja. Kira-kira ini orang ya terakhir kali stream yang disponsor nih, dia streaming tanggal 11 Februari nih. Besoknya streaming lagi nih tanggal 12. Terus bukan cuma itu, geng. Dengar, liatin chat, liatin baik-baik nih chat. Boom. Tahu-tahu ada donoton 956 jam. Secara mentality, aku sadar dan aku tahu, karena aku udah bilang berkali-kali ya, donaton nipu dan sebagainya. Kok cari aja videonya. Tahu-tahu segini jam donaton. Aku nggak tahu itu utang donaton dari kapan. Cuma jujur janggal. Jujur janggal. Nih kita lihat nih ya. Punya dono 1K jam. Terus tiba-tiba hilang ninggalin fansnya tanpa kabar demi tempat baru. Giliran tempat baru problem langsung cari spot. Gak ada etikanya, kelihatan banget kalau nganggap fans cuma dompet berjalan, cuma manfaatin duitnya doang. Itu dampak dari PR yang buruk, teman-teman ya. Meskipun di sini Bianca tidak bermaksud seperti itu, tapi 1000 jam. Nih, sekali lagi ini dampak dari PR yang jelek, oke? Mendingan kalau gua jadi gua bakal ngasih taunya atau nge-revealnya pertama nunggu izin dari JKT atau JOT, dan gua nunggu setelah Tana, karena Tana yang timeline-nya yang udah deket. Nih, Gandalf juga ngomong nih, bentar. Jadi dia ada utang donoton 1K tapi mendadak cabut gitu. Gua baru tahu dari sini. Pas gua cari, gua nggak sengaja nemu viewers lamanya yang speak up. Tapi gua lupa SS, katanya channelnya masih ada 1K jam. Sempet hilang gitu tanpa kabar. Nih, terus ada nih. Oh, jadi temen aku ini VA-nya Sami Maono ya, oh maga, aku senang sekali. Semoga karir kamu ke depan makin sukses ya, Bi. Ingat 1K jam donoton masih belum kelar. Tapi sekali lagi, masalah donoton itu, terserah donaturnya mau bagaimana. Cuma, kalau kataku, ini mah streamernya aja yang teledor. Jadi ya udah gitu kan. Kita skip dulu tuh, dan kita lanjut nih. I was there enjoying her singing. Sebelum tiba-tiba banget nih hiatus dan orangnya emang agak plenger. Sebulan sebelum hiatus dia juga sempat dikasih donasi buat beli iPhone dari salah satu top donatur di sini. Dan puff, hilang sama sekali bahkan dengan link Discordnya. Dengan kau blunder kayak gitu, blunder itu bukan berarti kayak kau ngeluarkan argumen jelek atau apapun ya, tapi tindakanmu. Karena tindakanmu itu akhirnya orang-orang jadi nyari kesalahanmu dan orang-orang berusaha nyerang kau. Dan orang-orang bakal mencoba untuk kait-kaitkan kalau member lain itu ternyata benci sama kau. Percaya sama aku. Aku nggak ngerti JKT48V, aku nggak terlalu nontonin, aku cuma lurker dan itu pun aku cuma nonton Tana. Tapi jangan kaget kalau misalnya suatu saat orang-orang bilang kalau kau biang masalah. Percaya sama aku. Karena ya keblunderanmu tadi, jujur aku mengerti sama langkahnya Bianca di sini. Langkahnya di sini, aku udah nggak digaji di sini. Ngapain aku kesini? Aku udah nggak digaji. Ngapain aku streaming lagi? Mending aku balik ke IP ku yang lama. Betul, itu keputusan yang tepat. Aku menghargai keputusan itu dan aku yakin staff yang lain juga menghargai keputusanmu. Karena apa? Karena ya mogok kerja, mogok streaming itu wajar banget. Hakmu nggak dikasih, masa kok tetap kerja? Nah, sekarang tinggal kau nih yang hitung-hitungan nih. Kompensasi yang diberikan sama JKT48V atau AK virtual tadi, kira-kira pas nggak? Kalau misalnya kau ngerasa, mending aku ke Bianca, ya udah ke Bianca aja. Tapi perlu nggak ngumumkan pada hari itu? Enggak kan? Sekian. Kamu tau nggak? Apalagi masalah yang orang-orang gali. Masalah yang orang-orang gali itu ini. Perkara masalah sepele, dia ngumumkan kalau dia Sami Maono pada tanggal itu. Dia bikin membership. Ada yang harga 7 juta, ada yang harga 5 juta, ada yang 1,4. Apakah ini masalah? Jujur, menurutku ini bukan masalah sama sekali. Cuma orang-orang akan ngeliat ini bermasalah. Kenapa kayak gitu? Bisa-bisanya dia kapitalis banget. Kalau misalnya kau menyalahkan Bianca karena dia masang harga membership segini, menurutku kok tolol. Menurutku kok dongo. Karena harga membership yang suka-sukanya Bianca. Tapi sekali lagi, orang-orang bakal ngata-ngatain kau, Bianca, karena masalah ini. Semuanya karena apa? Kau ngumumkan hal yang seharusnya nggak kau umumkan di saat itu. Jadi orang-orang lihat kayaknya orang kau bermasalah banget, problematik banget. Orang-orang bakal ngelihat kau cuma kayak Bianca mah orang yang cuma cari tenar lewat JKT. Menurutku sih nggak masalah. Karena ya sekali lagi, kau mau cari batu loncatan dari manapun nggak masalah.
itu urusanmu. Tapi masalahnya, kau berurusan sama Wota. Pengen rame dibahas gitu kan, tapi nggak tahu gimana resikonya. Kau bekerja bukan bekerja kayak bekerja pegawai gitu loh, bukan cuma di depan meja terus ngetik doang, bukan cuma bikin report. Kau berhubungan sama orang. Kalau kau nggak berhubungan sama orang, kau boleh lah kayak gitulah. Nih, kau mau tahu nggak? Apalagi yang bikin orang berasumsi jelek? Ini sekali lagi ya, aku bukan mau ngata-ngatain Bianca ya. Tapi gara-gara tadi, akhirnya aku jadi pengen menggali. Dan aku yakin fans JKT48 juga punya pikiran kayak aku. Meskipun gak semua ya, cuma kayak gini nih. Ini si Rizu Kamiko nih, dia VTuber, dia juga Wota, oke? Ada pesan kayak gini waktu streaming kemarin. Terima kasih. Sami Wano mentraktir 1 PRIES. Bentar lu, taruh mana ini? Loh, Apa nih? aku ditinggal nih. Ada donat loh, aku ditinggal nih. Masa aku nanti pulang di rumah udah nggak ada keluarga aku lagi. Lihat. Aku bukan lihat ekspresinya ya. Lihat dan dengarkan. The silence is too loud. The silence too loud. Menanti Waduh. pulang. Di rumah udah gak ada keluargaku lagi. Siapa ini? Siapa ini? The silence is too loud, man. Orang-orang lagi awkward. Apa sih gak asik banget sih? Gak asik banget sih. Kan jujur lu sih. hiatus. Iya. Langsung disapuin. Apaan sih so asik? Lu kan hiatus. Ya, si Pia tuh ngomongin so asik ke yang donate. Terus si Tono ngomong, lu kan hiatus. W Tana on the chat, man. Dia langsung nyapuin loh. Gak tahu deh. Iya. Bentar lu, Bat. Ini aku tuh nyari ininya di mana? Sebentar ya, guys. Aku taruh pada. Aku tuh namanya apa sih? Medshare. Traktir apa? Oh, ini. Media share. Nah, oke. Dia banyak banget namanya. Langsung dicari tuh emailnya siapa. Langsung dicari nih. Aku langsung mau cari di mana namanya. Langsung mau dicari tuh emailnya siapa anjing. Bahkan nih ya. Nih, fans JKT48 juga ngomong kayak gini nih. Dikasih kesempatan jadi member JKT48, ngilang sibuk sendiri. Giliran udah nggak di JKT, sibuk menjeketikan diri. Zuzur zanggal. Melihat dia reveal tapi teman-temannya nggak ada yang muncul, bahkan orang-orang yang biasa nonton JKT pun cuma 1-5an yang ke stream dia kemarin. Lihat aja Kanaya, pas grade teman-teman, member, viewers dan anak-anak fanbase-nya pada support tuh, meramaikan. Ini mana teman-teman membernya ada yang peduli nggak? Nggak ada. Jadi semua pikiran itu bukan dari aku, tapi dari Rizu Kamizu. Apakah aku yang ngomong kayak gitu? Enggak, ini cuma apa yang ada di internet. Udah, aku bacain aja yang ada di internet. Bukan aku punya ill intention atau niat jahat. Enggak ada, aku nggak ada niat jahat. Aku cuma mau ngasih lihat dampak dari bad PR. Bad public relation. Apakah aku ada niat untuk ngata-ngatain kau atau membuat namamu jelek? Enggak. Ini semua asumsi dari para fans yang ada di Twitter, salah satunya Rizuka Miku. That's it. I don't have ill intention. Kukira Rizuka Miku VTuber bener, ternyata iri dengki, ucap salah satu pengikutnya. Biar apa? Biarin. Gak tahu aja dia. Bahkan Wota pun banyak yang ngira aku akun tubir daripada VTuber. Bukan hal yang patut dibanggakan. Ya cuma ngasih tahu aja. Salken ya. Sayang sekali padahal model riggingnya paling premium. Fansnya paling banyak di Gen 2 kala itu. Tapi sang VA meninggalkan Sami Maono. Wajar dong aku kesel sama dia, aku kecewa. Aku sebagai fans kecewa gara-gara hantu. Aku gak bisa collab dan gak ada grade stream Sami Maono. Kasian Sami, FU hantu. Anjing kesel banget gara-gara tweet ini ada yang bilang aku belain Naka virtual, belain Naka. Gak ada ya, di sini gak ada yang ngebelain Naka virtual. Di sini bener-bener ngomongin nih, dia beli merchnya, dia bikin meme, dia ngomongin ini gitu kan. Beli mangan, when ya aku dibeliin mangan juga. Tapi intinya ya itu dampak. Dan itu aku nggak perlu nge-scrap ke dalam-dalam tuh. Kalau misalnya ada orang yang nge-scrap ke dalam-dalam nih, hati-hati aja Mbak Bianca, takutnya kau bakal kena masalah yang nggak kau kira. Nih, kita lanjut lagi nih, ada nih. Dia hiatus alasannya nggak bisa stream karena ini itu. Tapi kok nggak lama habis hiatus langsung stream di sono tuh. Gua mah nggak masalah kalau soal hiatusnya. Yang jadi sedikit zanggalnya itu langsung banget tuh stream di sono. Kayak bertolak belakang banget tuh alasannya. Yang lain berjuang stay bersama-sama, tapi beliau ini malah cabut loh ya. Nah, ini nadanya nada jokes jomok ya. Mana bisa-bisanya dia ngejelekin senior sama temen-temen seagensinya di tweet beliau. Ups, BTW mau sampai kapan tuh main renov rumahnya? Wow, tuh kan yang berasumsi bukan aku, tapi fansmu. Tweet yang mana ini? Tweetnya si makhluk gaib itu di Twitter gak lama setelah atau sebelum dia hiatus, gue lupa pastinya. Entah masih ada atau udah dilenyapkan. Ada lagi nih,
Kerja cuma 2 bulan, hiatus karena sibuk sendiri, pas bubar muncul paling pertama. Gokil juga. Bukan aku yang ngomong. Ini dampak dampakmu aja, dampak dari yang kau lakukan nih. Nih, kasihan banget punya genmate begitu, pasti mereka juga kesel dan marah. Gak ngerti kondisi, tiba-tiba langsung reveal dan ngasih tahu ke pihak manajemen. Situ kan masih naungan idol terkenal. Seenggaknya nunggu dulu aba-aba dari pihak manajemen, jangan seenak jidat kau. Pas dia hiatus gue curiga sih gitu. Banyak yang kesel, banyak yang kesel. Ada juga nih, ini tweetnya tweet lama nih, bulan Juni nih. Kalau dikata nggak respect gara-gara nggak bisa main bareng sama yang lain, nggak respect sama yang lain, dia ngasih tanda kutip, ya nggak apa-apa, itu hak dia juga buat bikin spekulasi itu. Tapi apakah urusan IRL aku yang bantu dan menemani orang tua aku habis operasi plus ngurus pendidikan aku harus banget dijelasin secara publik? Kan ceritanya beda sama IRL. Katanya nggak mau nyambung-nyambungin IRL sama ini, tapi curhatnya di community. Temen deket dikit bukan berarti itu baik, penyayang, polos, bak bidadari. Dengan kesadaran penuh, tegas, membatasi sampai mana mereka bisa tahu dan kita bantu. Ada yang udah berumur, berpendidikan menjulang tinggi, tapi urusan menyelamatkan diri nggak bisa mikir. Ada orang yang kaya, tapi iri sama sesuatu yang dari orang yang bahkan orangnya miskin. VTuber aku lore-nya setan atau jurik, tapi orang-orang lebih kelakuannya astagfirullah. Tuh, itu tweet random tuh. Ada yang bilang nih, ada yang asumsi itu lagi nyindir genmate plus senior. Nih kita denger ya Bianca ngomong apa di stream ya. Setelah aku kembali dari pertapaan dan Trial menjadi CEO-nya sudah selesai. Itu suaranya dia ya 5 bulan lalu ya. Waduh, ya Allah. Oke, sampai oh ya, ini Ya tolong jangan disami-samikan ya. Terlalu disami-samikan. Yang ngomong bukan aku, fans. Cek aja, ada yang ngomong kayak gitu. Itu kita lihat nih streamnya Sami nih. sih kalau kata aku ya gitu guys. Nih, terlalu disami-samikan. Sami-sami banget. Sami. Tuh. Kalau misalnya kita ngomongin streaming, kita ngomongin longevity. Apa itu longevity? Basically, seberapa lama kau bisa bertahan di dunia streaming ini? Sesimpel itu. Sampai kapan kau bisa mempertahankan penontonmu sebanyak ini? Orang yang ngedonate kau sebanyak ini? Orang yang membership sebanyak ini? Kalau kau cuma dari momen-momen tertentu, I don't think you can handle this shit, man. You know what I'm saying? Itu dampak dari PR yang buruk ya. Jadi ya, secara hukum benar, dia bisa aja menang. Tapi dari mata publik, bro, you win the war, but not win the fight. Itu aja dulu. Dadah semua.